sedikit bingung saya tentang tema yang diberikan pada saya. Maksud saya, bagi saya tidak terlalu jelas kapan seorang disebut orang yang tidak beriman atau kapan seorang tidak mengenal Allah. Kalau saya kadang-kadang mendapat kehormatan berkunjung ke penjara, saya hampir selalu berjumpa dengan orang-orang Katolik. Kalau saya membaca surat kabar, ada korupsi yang besar di perusahaan-perusahaan timah di Bangka, Belitung. Ternyata seorang yang sudah dibaptis dalam nama Tuhan ikut terlibat. Harus kita akui bahwa belum tentu orang yang dibaptis, belum tentu orang yang seringkali mengucapkan nama Tuhan, bahwa dia orang yang beriman. Di dalam gereja purba ada suatu perselisihan. Minimal terbaca demikian. Paulus itu mengatakan, imanmu menyelamatkan engkau. Tanpa iman, kau tidak selamat. Tapi Yakobus dalam suratnya mengatakan, tapi iman tanpa perbuatan omong kosong. Jadi yang menyelamatkan kita apa? Iman yang menyelamatkan kita atau perbuatan-perbuatan yang keluar dari iman kita. Iman tanpa perbuatan-perbuatan, no good. Maka jangan terlalu mengandalkan asal saya mengucapkan nama Yesus, asal saya orang yang dibaptis, maka saya selamat. Ku teringat 50 tahun yang lalu, saya menguburkan seorang oma Katolik. Petinya besar, setengah pohon. Kemudian menurut saya upacara penguburan berlangsung lancar dan baik-baik, tidak ada kurangnya. Tapi hari berikutnya, cucunya datang kepada saya, nangis. Kata saya, "Cu, kenapa nangis?" "Pastor, apa? Kita lupa memasukkan surat permandian di dalam peti jenazahnya." Bagaimana Tuhan tahu bahwa dia orang yang beriman? Nah, ini mah bau cahaya. Percaya pada kertas saja. Tuhan tidak nanya apakah engkau orang Katolik atau tidak. Tuhan menanyakan, mana perbuatan-perbuatanmu? Dan kalau kita meninggal dunia, tolong senyumlah. Senyumlah, jangan takut. Saudara akan berhadapan dengan yang Maha Rahim. Jadi kalau kita meninggal dunia, jangan suka ingat dosamu. Nanti wajahnya tidak menguntungkan. Banyak. Tapi ingat akan kerahiman dia. Kau datang ke pintu surga, dia sudah mengulurkan tangan. Welcome home. Tapi enggak pantas, masa bodoh, welcome home. Percaya bahwa dia kerahimannya lebih besar daripada perbuatan-perbuatan kita. Itu luar biasa. Kita mempunyai seorang Allah yang luar biasa, yang oleh Bapak Paus seringkali disebutnya Allah yang berbelas kasih. Nama Allah yang berbelas kasih, yang kita sebut kerahiman. Imanmu percaya akan Allah yang maha baik, itu yang menyelamatkan engkau. Hanya kalau engkau berbeban oleh dosamu sendiri, oleh perbuatan-perbuatan, nanya kau susah mengampuni dirimu sendiri. Kau takut sama Tuhan. Tuhan akan menghukum saya. Padahal kalau kita mencari-cari Allah dalam hidup kita ini, berbuat seperti Allah kehendaki, maka Allah kita akan beri kepada kita pintu surga terbuka. Welcome home. Pulang ke pangkuan ilahi. Saudara barangkali ingat, di India dahulu kala, waktu mereka dijajah oleh Inggris, ada seorang kurus kering setengah telanjang namanya Gandhi. Gandhi itu orang yang baik, luar biasa. Selalu memperhatikan orang-orang yang susah.
Dan kalau ditanya pada Gandhi, dari mana engkau mendapat inspirasi itu untuk selalu menomorduakan dirimu sendiri, mengutamakan orang-orang miskin? Dia mengatakan, dari Tuhan Yesus. Padahal dia orang Hindu. Bukan orang Katolik, bukan orang Kristiani. Orang Hindu. Kemudian tanya pada dia, Bapak, mengapa tidak bergabung dengan Yesus dalam gerejanya? Kata dia, maaf saja, saya tertarik, simpati sama Tuhan Yesus. Contoh teladan sumber inspirasi saya, tapi saya tidak bisa menjadi anggota gereja. Mengapa tidak? Kata dia, pengikut-pengikut Yesus seringkali tidak mengungkapkan pribadi Yesus. Perbuatan-perbuatan mereka enggak bagus. Ada banyak egois yang hanya memikirkan diri sendiri saja. Ada banyak penjahat. Malu. Menyebut dirinya orang yang percaya pada kerahiman Allah. Menyebut dirinya orang yang Kristiani. Pengikut Yesus. Tapi perbuatan-perbuatan kita tidak. Maka kalau boleh pagi hari ini saya usulkan. Tolong ingat semboyan. Ora. Apa? Et labora. Kalau berdoa, percaya pada kerahiman Tuhan, tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Allah dan berguna bagi sesama manusia, saya kira ada suatu kepalsuan. Maka kalau kita dulu mendengarkan Injil, kita bernyanyi. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakan. Labora dan doa harus menjadi satu. Saya pernah cerita, tapi enggak apa-apa, diulangi saja. Kalau saya harus wawancara dengan orang-orang yang mau dibaptis, saya mengatakan kepada mereka, sudah ada ujian. Sebelum dibaptis ada ujian. Mereka takut. Kalau saya jangan takut. Enggak susah. Saya hanya membayangi kamu satu hari saja. Enggak kelihatan, tapi saya lihat kamu. Kau tidak melihat saya. Saya hanya mau melihat apakah perbuatan-perbuatan hidupmu mengungkapkan kasih Allah kepada sesama manusia. Yes or no? Kalau yes, ayo dibaptis dengan senang hati. Kalau no, kau penipu, bohong. Aku percaya pada Yesus, tapi perbuatan-perbuatannya brengsek. Jadi kalau kita mengatakan saya percaya pada Tuhan, saya namanya harus berusaha untuk mengungkapkan perbuatan-perbuatan Yesus. Harus kita akui, istilahnya anonim Kristen. Anonim itu arti tanpa ada surat permandian, tanpa ada tulisan, anonim. Ada banyak orang-orang yang tidak mengenal Yesus, tapi hidupnya bagus. Mencintai sesama manusia. Mungkin karena belum ada sempat untuk membaca cerita tentang Yesus, tapi perbuatan-perbuatan mereka bagus. Itu pun diterima oleh kemurahan Tuhan. Jadi Tuhan tidak akan minta surat permandian mana. Tuhan akan lihat di mana perbuatan-perbuatanmu. Maka kita kenal cerita-cerita itu. Pada pintu surga, duduklah Petrus. Petrus itu mempunyai 2 pen, satu emas, satu hitam. Si Petrus mengamati kita. Dalam bukunya dia tulis, saudara bagus coretan emas. Bagus lagi emas. Jelek. Nah, nanti kalau kita menghadap Petrus, punten mai mau masuk surga, Petrus hitung berapa yang jeleknya, berapa yang bagusnya. Dari situ tergantung apa kita naik ke surga, naik ke api pencucian, atau barangkali ke neraka. Perbuatan-perbuatanmu itu menentukan imanmu. Dan tanpa perbuatan-perbuatan yang baik, saya kira iman kita kering, kosong, dan empty. Maka mari kita berusaha supaya polisi menangkap saya. Dia tanya, saudara warga negara apa? Kata saya warga negara WNS,
Naon itu? S. Kemudian sebut macam-macam negara. Kasus sanes, bukan. Jadi apa WNS? Warga negara surgawi. Apaan? Lihat saja. Warga negara surgawi terungkap oleh perbuatan-perbuatan. Siapa kiranya jadi sumber dasar inspirasimu? Aku berusaha berbuat seperti Yesus. Berhenti pada penderitaan-penderitaan orang-orang lain. Mewartakan kebaikan dari Allah. Menghadirkan kerajaan surga. Itu namanya warga negara surgawi. Layak berada di surga. Maka jangan sudah taruh surga nanti. Nanti kalau saya sudah meninggal dunia, saya mau masuk surga. Jangan. Ayo nak. Sekarang saja. Masuk surga. Artinya meninggalkan dunia yang gelap. Jangan orang yang terang. Jangan orang yang membawa cahaya dalam hidup orang-orang lain. Saya kagum. Namanya KI, Kerahiman Ilahi. Banyak orang banyak berdoa. Bagus. Tapi saya juga mengharapkan kita berdoa bersama-sama. Semoga terlihat bahwa kita adalah pengikut orang yang percaya pada kerahiman ilahi. Melalui perbuatan-perbuatan kita. Untung saya ketemu sama orang yang fans dari KI, Kerahiman Ilahi. Pasti perbuatan-perbuatan akan bagus. Kerahiman yang saya terima akan saya berikan juga kepada orang-orang lain. Jangan sampai ada orang kerahiman ilahi yang termakan oleh kebencian, oleh korupsi, oleh kejahatan, oleh pura-pura. Jangan. Itu namanya menghina kerahiman ilahi. Terungkap dalam perbuatan-perbuatan kita. Kita percaya bahwa Allah kita berbelas kasih. Maka saya pun seperti Yesus berbelas kasihan kepada orang-orang lain. Semoga demikian. Amin, betul.